إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita atas semua limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Ringan langkah, sehat badan kita untuk menghadiri ibadah Jumat Sayyidul Ayyam, ibadah di hari Jumat yang menjadi penghulu dan hari terbaik dalam satu pekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan momen salat Jumat adalah tempat dan waktu untuk kita saling menasehati, untuk saling mendengar wajangan-wajangan Al-Quran maupun hadis, agar ketakwaan kita terus terpelihara, ketaatan kita terjaga, agar ujung dari kehidupan kita sebagaimana ayat yang selalu dibacakan di setiap mimbar Jumat: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal atau mati dalam keadaan kafir, mati dan wafatlah dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, mengisyaratkan kita untuk terus berusaha, berjuang dengan segenap kemampuan kita untuk terus menjaga ketaatan, mendalamkan pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang iman, tentang Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran begitu banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan orang tuanya, berdialog dengan pengikutnya atau dengan kaumnya. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kata dhan adalah sangkaan, sesuatu yang kita pahami tentang objek tertentu yang kemudian mempengaruhi sikap dan tindak tanduk kita. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kata dhan yang populer kita kenal adalah su'ul dhan atau husnul dhan. Dhan yang terjemahkan sangkaan. Ketika seorang anak berangkat ke sekolah lalu berada di ruang kelas untuk belajar, saat guru belum masuk, dia akan cenderung berdialog, bermain, ataupun bercanda dengan teman-temannya. Lalu ketika yang masuk ini adalah seorang guru, senyap serentak kelas itu dalam kondisi yang sepi, khusyuk, siap untuk mendengarkan pelajaran. Apa sebabnya? Karena setiap siswa yang ada di ruangan itu sedang mengenal dan sedang mengetahui siapa sosok yang masuk ke tengah-tengah mereka. Kalau tetap bermain dan terus berdialog, bisa jadi sang guru akan mengusirnya. Maka sesuatu yang dipahami oleh setiap murid atau seorang siswa di dalam sebuah kelas tentang sosok yang masuk, ini juga namanya dhan. Sesuatu yang kita sangkakan, yang kita yakini, yang mempengaruhi segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik itu ucapan, tindakan, ataupun perbuatan. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam
Disebutkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a Ibrahim, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad tentang berita bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaumnya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim ini bertanya kepada kaumnya, apa patung-patung yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman, kami menyembah patung-patung wahai Ibrahim. Fanadhallu laha akifin. Mereka menjelaskan tentang aktivitas. Mereka mampu bertahan untuk berdiam di depan patung untuk menyembah sang patung-patung tersebut, lantaran mereka menganggap bahwa patung dapat memberikan manfaat dan mudarat. Maka sekali lagi adhan, anggapan, sebuah pemahaman diri seorang manusia tentang sesuatu di sekelilingnya akan mempengaruhi sikapnya, tindakannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat ini dalam Al-Quran, tidak semata-mata untuk umat terdahulu. Pertanyaan ini juga untuk kita. Fama dhannukum birabbil alamin. Apa yang kita fahami, apa yang kita yakini, apa yang kita interaksi keyakinan kita tentang Allah Rabbul Alamin. Maka jawaban-jawaban Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran ketika tentang Rabbul Alamin, setelah kaumnya menjelaskan patung-patung yang mereka sembah, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, semua yang kalian sembah adalah musuhku. Semua yang kalian sembah tidak memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim menjelaskan. Lalu dalam ayat ini diabadikan penjelasan Nabi Ibrahim yang juga seharusnya untuk pemahaman dan keyakinan kita. Dhannukum birabbil alamin. Di saat kita terbangun tidur, seberapakah kemudian kita sadar diri bahwa kita manusia yang diciptakan Allah? Ada kewajiban dari sejak kita terbangun sampai tertidur kembali. Ada aktivitas yang harus kita jalani dengan penuh sadar dan dedikasi. Ada niat yang mempengaruhi setiap perbuatan, setiap perkataan dari awal kita hidup di satu hari hingga malam hari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam betapa menuntun kita untuk terus dalam setiap detik, menit, jam dan waktu yang kita lewati tidak terlepas dari mengingat bahwa kita adalah seorang hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma dhannukum birabbil alamin. Karena seberapa kita menempatkan Allah dalam diri kita, keyakinan kita ini yang akan menentukan pagi hari apakah kita bersyukur, apakah hari itu kita hanya memahami hari untuk kita habiskan dengan perbuatan sia-sia, beraktivitas, bangun, berangkat, kemudian ke tempat kerja atau ke tempat belajar. Hari malam begitu kita ngantuk kita pun tertidur. Hidup seakan tidak punya makna. Hidup kita akan berubah seperti hidupnya makhluk lain selain jin dan manusia yang beriman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma dhannukum birabbil alamin. Ini pertanyaan penting yang kemudian masing-masing kita punya kewajiban untuk menjawabnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semua sesembahan selain Allah adalah musuhku, kata Nabi Ibrahim. Illa rabbal alamin, kecuali Allah Rabbul alamin. Kata Rabb inilah yang paling banyak kita sebut dalam salat. Dalam 12 kali kita menyebut kata Rabb dari awal takbiratul ihram hingga salam. Maka Nabi Ibrahim kemudian menjelaskan yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ayat yang semua kita, kalau kita ditanya siapa yang menciptakan, kita akan segera mengatakan Allah yang menciptakan. Namun pernahkah kemudian kalimat alladzi khalaqani ini betul-betul kita maknai dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan? Alladzi khalaqani memberitahukan bahwa kita yang hari ini sukses, hari ini kita ada dalam kehidupan dunia, dulu kita tidak pernah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penciptaan manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah sudah datang kepada manusia ini satu keadaan berita, dia sadar bahwa dulu dia tidak pernah ada. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana bisa kalian wahai manusia ingkar kufur kepada Allah sementara kalian dulunya mati? Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan. Begitu kita bangun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk ingat, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alladzi khalaqani. Kalau kemudian di pagi hari kita disadarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah sebelumnya mematikan kita. Hidup dan mati kita sungguh tidak punya kuasa untuk kita tentukan. Ayat ini menyebutkan alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Kalau pertanyaannya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Semua kita akan mengatakan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan diri kita ini adalah Allah. Kalau kita beriman. Kalau kemudian dihadapkan pertanyaan ini kepada orang yang tidak mengenal Allah, maka ada 3 pilihan. Pertama, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka tercipta tanpa awal sebelumnya? Atau mereka menciptakan dirinya? Kalau manusia merasa menciptakan dirinya, lalu bagaimana cara menciptakannya? Maka ujungnya adalah satu kesadaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Maka di setiap aktivitas kita, ujung usia kita menjadi misteri. Semua aktivitas kita jalankan seakan-akan hidup tidak akan pernah berakhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Pertama, ayat ini menegaskan kita adalah makhluk. Alladzi khalaqani wa yahdi fahuwa yahdi. Dialah yang menuntun. Menuntun dalam hal apa? Kalau kemudian yang makna yang pertama adalah menuntun seluruh organ ini untuk berfungsi setelah kita melakukan sesuatu, contohnya makan. Ketika kita makan, yang kita lakukan hanya sekedar memasukkan luqaimat, sesuap demi sesuap nasi atau makanan ke dalam mulut, lalu kita mengunyah. Setelah makanan ini kita telan, maka seluruhnya di luar kuasa kita. Yahdin, yang menuntun semua organ ini untuk berfungsi mencerna dengan seluruh kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sesuatu nyangkut, kalau ternyata makanan ini berpindah arah ke arah nafas kita, tersedak, bahkan bisa menyebabkan sesak atau bahkan berapa banyak orang mati karena tersedak. Fahuwa yahdin. Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita untuk mengenal. Hari ini ilmu pengetahuan mungkin merasa hebat, mampu meneliti segala sebab akibat dalam kehidupan dunia. Di saat kita melihat seperti ini, apa yang menyebabkan kita mampu melihat? Apa yang berfungsi dalam organ mata kita sehingga kita mampu membedakan ini ayah, ini ibu, ini istri, ini suami, dan ini anak? Kalau dalam ilmu fisika akan dijelaskan bahwa ada cahaya yang kemudian memantulkan sesuatu yang bisa ditangkap oleh organ penglihatan kita lalu disimpan sebagai informasi dalam otak kita. Kalau kemudian kacamata ini kita coba, organ mata kita, penglihatan kita berubah fungsi, lalu apa yang kita lihat tidak sama dengan yang kita pahami. Begitu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sedikit saja dalam fungsi organ kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita kemana kita berjalan menuju rumah yang selalu kita kembali ke tempat itu. Kalau kemudian di usia tertentu Allah rubah fungsi ingatan kita, kita bisa jadi tidak lagi mengenal rumah tempat kita berteduh. Kita tidak lagi bisa mengetahui mana makanan dan mana kotoran. Kita tidak bisa lagi mampu membedakan mana rumah, mana masjid, dan mana tempat yang tidak baik. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu yang kita buka di handphone, adik-adik yang usia SMP ketika hadir di masjid ini mendengarkan Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, dia sedang melihat HP. Sesuatu yang dia scrolling kemudian membuat dia tertawa. Kalau kemudian di situ masuk WA yang mengabarkan ibu kita sedang meninggal, wafat detik ini, muncul kesedihan.
sesuatu antara tawa dan sedih, Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat ketika kita mampu tertawa. Allah juga yang maha kuasa untuk membuat kita sedih. Adhaka wa abka, wa amata wa ahya. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sungguh yang sering kali kita lupakan adalah aktivitas ini menyebabkan kita jauh dari selalu menjadikan bahwa agar aktivitas ini punya nilai ibadah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin wa walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ketika kita makan dan minum, sederhana terdengarnya, tapi kalau kita dalami sungguh apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, kita tidak punya kuasa sedikit pun. Belum lama, sekitar 1 pekan yang lalu, seorang yang baru saja mengganti pakaiannya untuk olahraga dengan olahraga yang hari ini viral. Tidak ada riwayat sakit sebelumnya. Begitu mau berolahraga, terjatuh, pingsan, ternyata yang terjadi adalah henti jantung. Karena kelistrikan di jantungnya Allah matikan. Sangat kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk sedetik yang tidak mampu kita hitung, hidup kita ini berubah dalam seketika. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa huwalladzi yut'imuni wa yasqin. Allah yang berikan kita makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan ketika aku sakit, dialah Allah yang menyehatkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua kesadaran makna yang ada dalam Al-Quran ini, dalam surat yang Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, Allah yang menciptakan kita lalu menuntun kita. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberikan kita makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, tidak ada yang tersisa sedikit pun untuk kuasa manusia. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati, ketika kehidupan yang kita lewati ini, yang kita jalani ini betul-betul disertai dengan semua kesadaran dalam setiap waktu bahwa hidup kita adalah titipan. Hidup dan waktu kita akan berakhir dengan satu ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Maka fama dhannukum bi rabbil alamin, apa yang selama ini hadir dalam jiwa raga kita dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam hadis Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk beribadah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia beribadah. Maka fama dhannukum bi rabbil alamin, apa yang selama ini kita sangkakan dalam setiap hari terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kesehatan kita yakini abadi? Apakah kekayaan kita anggap dan kita yakin tidak akan pernah berkurang? Orang tua yang kita banggakan, harta yang kita tumpuk, apakah kita yakin akan menyelamatkan kita dari sakit atau menjauhkan kita dari kematian? Maka inilah di antara pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Qur'an, fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka ini yang terus menerus kita jawab dalam salat kita. Dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin, begitu kita ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Begitu kita sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Duduk kita di antara dua sujud, rabbi firli dan seterusnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesibukan kehidupan manusia hari ini cenderung sangat kuat menjauhkan kita dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhusyuan salat kita terabaikan. Ruku sujud seakan gerakan tanpa makna. Yang kita tunggu adalah salamnya imam di akhir rakaat salat.
Maka mudah-mudahan dengan pertanyaan fama dhannukum birabbil alamin, apa yang telah kita yakini dan fahami tentang Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sangkaan, anggapan, apa yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan apa yang Allah tentukan juga dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari diriwayatkan, qala Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ikuti segala sangkaan hamba-Ku. Ketika seorang hamba tidak sedikit pun beriman kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan. Ketika kita berobat, kalau kemudian kita yakin kepada Allah akan memberikan kesembuhan Allah akan berikan. Ketika kita berjuang, berusaha, berjibaku mencari nafkah atau mengejar segala sesuatu yang kita citakan, ketika Allah kita kepada Allah, berharap dan seluruh semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mudahkan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, maka husnudzanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang Allah jalankan dalam setiap detik hidup waktu yang kita lewati dalam hari-hari ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung khutbah kedua mengajarkan kita untuk husnudzan. Ini sampainya kepada kita melalui para sahabat, juga tabi'in, tabi'in dan semua ulama yang berjuang untuk menjaga kemurnian Islam, sehingga yang paling berhak untuk kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah mengawalinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma man arada su'an bi ummati nabiyyika fi hadzal balad wa fi sa'iri biladil mu'minina amma farudda kaidahu alayhi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.